Dimulai di SMA Soyeon, siswa bernama Harin berlari dalam suli suara. Dia ingin mengatakan kepada teman yang dia sudah kenal 10 tahun lamanya, yaitu Sojun, bahwa dia mencintainya. Ini merupakan hari ulang tahun Harin. Sojun tiba di depan pintu ruang fotografi usai dia menerima pesan dari Sojun bahwa dia ingin memberikan sesuatu kepada Harin. Namun saat dia masuk ke dalam ruangan, Harin mendapati hadiah yang buruk, yaitu kematian Sojun. Sehingga Harin menangis sejadi-jadinya. 10 tahun kemudian Harin bekerja di Revan Animal Medical Center. Dia menerima kue ulang tahun dari kakak Sojun bernama Hyemin. Harin lalu bertukar sapa dengan Hyemin lewat telepon. Hyemin mengatakan dia akan menemui Sojun di pemakamannya. Harin memintanya untuk menyampaikan salam untuknya juga. Suatu ketika Harin harus menjalani tugas untuk menyelamatkan anak anjing dan itu di sekolah lamanya. Tentu saja ini membuat Harin mengalami kehilasan masa lalu saat SMA. Saat itu Harin mengambil kamera film Sojun. Dia ingin mencobanya, namun Sojun tidak pernah meminjamkannya padanya. Di taman, Harin berbicara dengan Sujin bahwa mengapa dia selalu sulit berkata baik di depan Sojun. Sujin mengatakan itu tandanya Harin menyukainya. Sujin meminta Harin untuk mengatakan ketertarikannya kepada Sojun daripada dia menyesal nantinya. Di waktu sekarang, Harin bersiap menangkap anak anjing masuk ke dalam ruangan. Seketika terlintas dalam imajinasinya Sojun berjalan di sampingnya. Harin mengingat masa lalunya. Saat itu dia bersama dengan Sojun. Ketika itu Harin mengatakan kepada Sojun bahwa Ansong lebih baik darinya. Sojun nampaknya mulai cemburu. Sojun bertanya bagaimana dengan dirinya. Harin mulai gugup bahwa mereka adalah teman baik. Usai berhasil menangkap anak anjing, Harin menerima pesan dari Sujin untuk bertemu merayakan ulang tahunnya. Dalam perjalanan, Harin menemukan studio foto di mana ada tanda yang bertuliskan untuk mengambil barang yang belum diambil. Ketika dia masuk, kamera Sojun masih ada di sana disimpan. Harin lalu mengambil gulungan film dan dia juga mendapatkan postcard dari pemilik toko yang bertuliskan, "Belajar dari masa lalu, jangan hidup di masa lalu." Di kafe, Harin bertemu dengan Sujin, Uyong, dan Ansong untuk merayakan ulang tahunnya. Harin mengatakan kepada mereka bahwa dia habis menangkap anak anjing di SMA mereka. Segera semua terdiam memikirkan Sojun. Uyong mengatakan dia tidak dapat mempercayai bagaimana dia bisa bunuh diri. Harin mengatakan itu semua karenanya. Harin lalu bergegas pergi. Ansong menghentikannya mengatakan keadaannya. Harin mengatakan dia baik-baik saja. Tiba di rumah, Harin melihat foto karya Sojun. Dia lalu membakar fotonya dan mendapati surat yang ada di dalam tas kamera itu. Harin membacanya. Surat itu berisikan perasaan Sojun yang mengungkapkan bahwa dia terpuruk sekali dan pikirannya juga sempit. Tidak setenang seperti dipikirkan orang lain. Dia juga menuliskan bahwa dia khawatir Harin tidak menyukainya. Dan di akhir tulisan dia mengatakan bahwa dia mencintai Harin. Saat ini Harin menangis mengatakan bahwa dia merindukannya. Harin tertidur. Saat dia membuka mata, dia menyadari dia kembali ke tahun di SMA. Dia berada di dalam bus. Ketika dia menoleh ke arah jendela, dia melihat Sojun mengayuh sepedanya. Harin bergegas turun mengejar Sojun. Harin yang terburu-buru melukai lututnya saat dia menaiki tangga. Harin masuk ke dalam ruang klub fotografi, menemui Sojun dan mendekap padanya mengatakan bahwa dia merindukannya. Namun segera dia dikejutkan kehadiran Sujin, Uyong, dan Ansong. Ansong melihat luka Sojun. Segera Sojun menarik Harin menuju ruang UKS. Di dalam ruangan, Sojun mengobati luka Harin, memintanya untuk berhati-hati. Ansong datang bertanya keadaan Harin. Harin mengatakan dia baik-baik saja. Ansong berbicara kepada Sojun bahwa dia nanti yang akan mengantar pulang Harin. Harin mengatakan bahwa dia bisa pulang sendiri. Namun Sojun yang cemburu menyetujuinya dan dia pergi. Suatu ketika saat Harin kembali ke kelas, dia memutuskan untuk keluar mengganggu Sojun yang ada di kelas lain. Dari balik jendela, Harin terus menunjukkan tanda gestur love di balik jendela kepada Sojun. Sehingga ini membuat Sojun malu sementara gurunya marah kepada Harin. Lonceng berbunyi. Harin segera masuk ke dalam kelas menghampiri Sojun yang sedang bersama Uyong dan Ansong. Namun Sojun menolak bahwa dia memiliki urusan. Saat Sojun hendak pergi dengan sepedanya, Harin menariknya untuk ikut bersama. Mereka pergi bersama, tiba di depan studio foto hitam putih. Tempat yang sama yang pernah dikunjungi Harin saat di masa depan.
Ketika mereka masuk, Sojun mengambil bungkusan yang berisikan foto. Harin ingin melihat foto itu, namun Sojun menolak. Pemilik toko kemudian menunjukkan film yang dibutuhkan Sojun di laci kedua, sehingga dia ke sana untuk mengambil. Ketika Sojun pergi, Harin lalu melihat foto yang ada di bungkusan. Dia melihat foto yang sama dia bakar sebelumnya. Sojun datang, dia lalu memasukkannya lagi foto itu. Ketika mereka bersiap untuk keluar dari toko, pemilik toko mengatakan kepada Harin untuk berhati-hati. Jika menyentuh masa lalu sesuka hati, hal-hal besar akan terjadi dan akan menjadi tidak beruntung. Harin merasa bingung dengan ucapan itu. Sojun memanggil Harin untuk segera keluar. Harin buru-buru keluar, dia mengeluarkan ponselnya lalu mengambil foto Sojun. Sojun mengatakan kepadanya bahwa hari ini dia benar-benar terlihat aneh. Harin lalu memintanya untuk segera kembali menuju sekolah. Dan saat mereka berboncengan, Harin memejamkan matanya dan dia kembali ke masa depan. Di tahun sekarang, Harin menemui Ansong untuk merayakan kesuksesan wawancaranya. Ketika itu, Harin melihat bekas luka di lututnya, ini membuatnya bingung. Dia lalu bertanya kepada Ansong mengenai luka itu. Ansong meyakini bahwa itu terjadi saat dia SMA. Harin menyadari kejadian sebelumnya adalah nyata, bukan mimpi. Segera dia pulang ke rumah, dia berpikir bahwa jika kejadian saat waktu dia mendapatkan luka itu nyata, maka dia bisa menghentikan Sojun dari bunuh diri. Namun Harin bingung bagaimana cara untuk bisa kembali ke masa itu. Segera dia yakin itu berasal dari membakar foto sebelumnya. Harin lalu memasukkan foto lain yang tertera tanggal 23 Mei 2011. Ketika dia membakarnya, Harin terpejam dan segera Harin kembali ke masa SMA. Harin berlari menemui Sojun yang sedang mengambil foto. Harin mengejutkan Sojun mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli apapun yang terjadi untuk tidak mati. Sojun bingung menganggap Harin aneh. Sojun bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Harin diam di hadapan Sojun. Dia berbicara dalam hati bahwa menyelamatkan nyawa Sojun itu hal yang terpenting. Harin duduk di bangku mengamati Sojun bermain basket. Dia dihampiri oleh Ansong. Dia bertanya pada Ansong apakah Sojun pernah mengatakan aneh seperti lelah, kekhawatiran, dan sejenisnya. Ansong mengungkapkan bahwa Sojun orang yang pandai, memiliki persahabatan yang baik dan semuanya baik-baik saja. Namun dia memberitahunya bahwa ada seorang siswa bernama Kim Soo-ho secara sepihak membenci Sojun. Di masa lalu Sojun sedang bersama Ansong berdiri di depan loker. Sino datang untuk membuka lokernya, dia mencari sesuatu. Sojun menawarkan bantuan, namun Sino mengatakan Sojun orang sial, lalu dia memutuskan pergi. Saat ini Ansong mengungkapkan kepada Harin bahwa Sojun hari-hari ini sibuk membaca buku. Harin memutuskan untuk mencari buku apa yang sedang dibacanya. Di kelas, Ansong bertanya kepada Sujin apakah Harin menemuinya. Sujin mengungkapkan bahwa dia tidak melihatnya. Sujin juga mengatakan bahwa Harin tidak masuk kelas pagi ini. Sojun dan lainnya mulai curiga merasa aneh dengan sikap Harin belakangan ini. Di perpustakaan, Harin bertanya kepada siswa yang bertugas mencari buku yang dibaca oleh Sojun. Dia berbohong bahwa Sojun tidak masuk sekolah. Petugas itu mengatakan Sojun berangkat sekolah hari ini. Segera Sojun dikejutkan, petugas itu adalah Yemin, kakak Sojun. Harin memanggilnya seakan mengenalnya lebih lama. Yemin menjadi bingung sebab dia tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Harin segera menyadari bahwa dia bertemu dengan Yemin pertama kali saat di masa depan. Dan itu terjadi di hari pemakaman Sojun. Segera Harin berbohong pada Yemin bahwa Sojun telah pulang lebih awal. Dia diminta oleh Sojun untuk mengetahui buku apa yang telah dikembalikannya. Yemin lalu memberi catatan buku yang dipinjam oleh Sojun. Ketika Harin mencari buku itu, saat mengambilnya dia hampir mencelakakan dirinya sendiri sebelum Sojun muncul menyelamatkan dia dari tertimpa buku. Sojun memperingatkan kepada Harin untuk berhati-hati. Sojun lalu dipanggil oleh siswa lain diminta untuk menemui guru administrasi. Di ruang kantor gurunya mempertanyakan mengapa setiap meminta Sojun untuk memanggil orang tuanya terkait masuk universitas. Sojun selalu menolak, sehingga gurunya menawarkan untuk menghubungi kedua orang tuanya. Tetapi Sojun tetap meminta gurunya untuk tidak melakukan. Harin memasuki ruangan klub fotografi. Saat itu Euyong, Ansong, Sujin berniat untuk memasukkan data klub mereka ke Facebook. Euyong memberikan sandi dan email Sojun. Euyong mengatakan bahwa Sojun tidak memainkan Facebook, dia masih memainkan Joyworld. Euyong juga mengungkapkan dia selalu menghela napas saat membaca buku harian.
Saat di rumah, Sojun makan bersama dengan keluarga, namun hubungan dia dengan ibunya tidaklah baik. Saat itu ibunya menampar wajah Sojun. Sementara itu Harin yang tiba di rumah membuka situs Jawor. Dia memasuki beranda dengan ID dan kata sandi Sojun. Terungkap dalam situs Sojun, Sojun mencurahkan isi hatinya di sana bahwa dia adalah anak angkat. Ini tentu saja mengejutkan Harin. Selama ini Sojun telah menyembunyikan rahasia dari teman-temannya jika dia anak angkat. Usai membaca itu, dia kembali ke masa sekarang. Saat ini Harin berada di gereja menemui Biarawati tempat Sojun dirawat saat masih kecil. Biarawati itu menjelaskan bahwa ada orang tua yang kehilangan putranya saat bermain di taman. Saat mereka di panti, orang tua itu mengadopsi Sojun menganggap Sojun mirip dengan putra mereka. Selain itu, Biarawati memberitahu Harin bahwa Sojun selalu berkunjung ke panti. Dia selalu membicarakan Harin. Ini membuat Harin menangis sedih. Harin menemui kakak Sojun. Dia bertanya mengenai Sojun di masa lalu saat dia di rumah. Yemin mengungkapkan bahwa tidak tahu apa penyebabnya hubungan Sojun dengan orang tuanya tidak harmonis, terutama dengan ibu mereka. Di rumah, Harin mengeluarkan 7 lembar foto tersisa. Dia menyadari dia hanya mempunyai 7 kesempatan lagi kembali ke masa lalu untuk bisa menyelamatkan Sojun dari kematian. Harin membakar foto yang tertanggal 27 Mei 2011. Segera Harin kembali ke masa lalu. Di sekolah, Harin membuka situs Jawor Sojun. Di sana dia mendapatkan keluh kesah Sojun yang baru saja dia posting. Tertulis ucapan Sojun bahwa bagaimana menjadi anggota keluarga, apakah aku bisa lebih dekat? Sojun duduk sendiri. Dia ragu-ragu mengirim pesan kepada ibunya. Tidak lama Harin datang mengejutkan Sojun. Harin bertanya pada Sojun tentang pesan itu. Sojun mengungkapkan bahwa dia ingin mengirim pesan permintaan maaf kepada ibunya. Harin mengambil handphone Sojun lalu mengirim pesan itu. Sojun sangat terkejut, bahkan lebih terkejut lagi dia menerima balasan dari ibunya. Sebelum malam pertemuan dengan ibunya, Harin memberitahu Sojun untuk berbicara dengan ibunya dengan senyuman dan menceritakan tentang temannya. Di kafe, Sojun menemui ibunya. Sojun nampak canggung, namun dia teringat ucapan Sojun. Segera dia memulai dengan senyuman dan berbicara mengenai Harin. Tanpa disadari Sojun, dia diikuti oleh Harin. Sojun berjalan bersama dengan ibunya. Ibu Sojun bertanya kepadanya mengapa dia mengajaknya makan bersama. Sojun mengungkapkan bahwa dia hanya ingin saja. Ibu Sojun mengungkapkan bahwa dia diajak makan bersama oleh Yemin, namun dia menolak. Dia lebih memilih makan bersama dengan Sojun sebab ini pertama kalinya Sojun mengajaknya. Ibu Sojun lalu meminta maaf kepada Sojun atas kejadian di waktu sebelumnya ketika dia menampar wajah Sojun. Di masa lalu, Sojun bertengkar dengan ibunya karena menganggap ibu Sojun berlaku baik padanya hanya karena dia anak adopsi. Selain itu, Sojun menganggap dia tidak tulus. Inilah yang menyebabkan ibunya menampar wajah Sojun. Saat ini, ibu Sojun memberitahu Sojun bahwa memang benar Sojun diangkat menjadi anak angkat karena dia mirip dengan putranya yang hilang. Ibu Sojun mengakui bahwa memang dia egois mengadopsi Sojun hanya karena mirip dengan putranya yang hilang. Namun setelah 2 tahun terlewati, dia menyadari dia begitu menyayangi Sojun. Segera Sojun memeluk ibunya, mereka pun menangis bahagia. Kejadian ini rupanya disaksikan oleh Harin dari kejauhan. Selanjutnya Harin melupakan pertemuan dengan Sujin. Dia lebih memilih untuk bertemu dengan Sojun. Saat pertemuan mereka, Sojun berterima kasih kepada Harin sebab apa yang telah dia perbuat hari ini. Harin kembali ke masa sekarang. Dia melihat album foto, namun dia tidak menemukan foto kedekatan dia dengan Sujin. Bahkan di kontaknya tidak ada nama Sujin. Harin keluar menemui Sujin. Dia menghubungi Wiyong. Wiyong mengatakan apakah dia telah berbaikan. Segera Harin menyadari dia telah bertengkar saat di SMA, yang disebabkan Harin tidak menepati janji menemui Sujin. Di masa lalu, Harin menemui Sujin berusaha meminta maaf. Namun Sujin menolak, menganggap Harin bukan teman yang baik dan telah melupakan janji pertemuan mereka. Ini yang menjadi penyebab hubungan pertemanan mereka berakhir hingga saat ini. Di waktu sekarang, Harin dikejutkan dengan panggilan Sojun dari belakang. Harin menoleh dan terkejut. Dia segera berlari memeluk Sojun. Harin telah berhasil menyelamatkan Sojun dari bunuh diri. Namun kini masalahnya sekarang adalah hubungan pertemanan dengan Sujin yang menjadi buruk. Di mana usai Harin merasa terharu setelah Sojun berhasil dia selamatkan dari kematian di masa lalu, mereka berdua makan bersama di kediaman Harin. Harin terus memandangi Sojun dan menyadari bahwa mereka telah berpacaran selama ini. Harin teringat awal mereka berkencan.
Di masa lalu saat di sekolah, Harin mengatakan cinta kepada Sojun. Sojun menerima cintanya dan mereka segera menjalin ikatan. Saat ini Harin dan Sojun pergi berkencan sebelum mereka bekerja. Harin merasa bahagia meskipun kencan mereka sederhana. Dalam hati Harin berucap dia berterima kasih Sojun telah kembali. Saat mereka hendak berpisah, Sojun menunjukkan cincin kepada Harin, mengatakan bahwa Harin telah menjatuhkan cincin di mobil. Harin merasa bingung, namun Sojun segera memasukkan cincin itu ke jari Harin. Harin tiba di kantor. Kedua rekannya bertanya kepada Harin apakah benar dia akan menikah dengan kekasihnya. Harin merasa bingung. Segera rekannya mengatakan bahwa Harin pernah berkata bahwa kekasihnya telah melamarnya. Hal ini membuat Harin mulai menyadari bahwa cincin yang diberikan oleh Sojun merupakan cincin pertunangan mereka. Di sela-sela pekerjaan, Harin menerima telepon dari Sojun bahwa dia merindukannya. Harin bertanya bagaimana dia ada waktu luang untuk menghubunginya. Sojun yang berprofesi sebagai dokter menjelaskan bahwa dia tadi mengalami luka kecil saat rapat tadi. Harin merasa panik atas berita itu, menanyakan keadaannya. Sojun menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Harin yang masih panik mendatangi rumah sakit tempat Sojun bekerja, sehingga ini tentu saja mengejutkan Sojun. Harin menanyakan lukanya, dan Sojun menunjukkan luka kecil itu. Dia mengatakan untuk tidak terlalu panik. Tidak lama Harin dikejutkan kehadiran Uiyong. Uiyong menjelaskan bahwa dia juga bekerja di rumah sakit ini. Ketika mereka berbicara, Harin bertanya kepada Uiyong bagaimana keadaan Sujin. Uiyong mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja, namun mereka kini jarang bertemu. Mereka sudah berada di fase periode hubungan yang lelah. Harin melihat kemasan minuman kafe Amazing Grace yang diminum Uiyong. Harin ingat dia pernah minum bersama Hyemin saat sebelum Sojun hidup kembali, dan itu di kafe Hyemin dengan nama yang sama, Amazing Grace. Saat ini Harin bertanya kepada Uiyong apakah minuman itu dibeli di kafe Hyemin. Uiyong bingung bertanya siapa itu. Harin mengatakan itu kakak Sojun. Segera Sojun mengatakan Hyemin sudah meninggal di tahun 2011 lalu. Sojun mengungkapkan bahwa penyebab kematiannya itu karena dia. Di masa lalu Sojun bertemu dengan ibunya yang pada saat itu, ibunya menolak ajakan makan bersama dari Hyemin dan memilih untuk makan dengan Sojun. Sebab ini pertama kali Sojun mengajaknya makan. Di tempat lain, Hyemin tidak mendapat respon dari ibunya dan ketika dia menyeberang, Hyemin ditabrak motor dan meninggal. Saat ini Harin di rumah, membakar foto yang tertanggal 27 Mei 2011. Dia kembali ke masa lalu. Dia berniat untuk menyelamatkan semuanya. Dia memulainya menemui Sojun yang merasa ragu mengirim pesan kepada ibunya. Harin datang menekan kirim pesan dan memberikan selembar kertas yang harus diucapkan saat bertemu dengan ibunya nanti. Kemudian Harin berusaha menyelamatkan hubungan pertemanan dia dengan Sujin. Harin menemani Sujin untuk mencarikan kado untuk ibunya. Sujin berterima kasih kepada Harin telah menemani dia. Harin juga berterima kasih kepada Sujin telah berteman dengan dia, meskipun dia memiliki kekurangan. Harin lalu bergegas pergi untuk menyelamatkan Hyemin, kakak Sojun, dari kematian. Dia menuju ke lokasi dengan menggunakan taksi. Tiba di sana, Harin berusaha menemui Hyemin untuk menghentikannya. Sampai di tujuan, Harin mendorong Hyemin untuk menyelamatkan dia dari motor yang melintas kencang, sehingga Hyemin diselamatkan. Harin kembali ke masa depan. Harin merasa senang sebab Hyemin tidak meninggal, namun segera dia kembali sedih usai mendapatkan fakta Sojun yang kembali meninggal. Esok hari Harin menemui Eun-sung untuk meminta berkas polisi mengenai kematian Sojun di tahun 2011. Harin mendapati fakta bahwa tidak adanya autopsi terhadap tubuh Sojun sebab orang tua Harin menolak. Harin lalu melihat daftar panggilan pesan Sojun dan di list terakhir adalah Harin, dengan status sebagai pengirim. Harin kini mulai curiga. Harin kemudian bertemu dengan ibu Sojun di taman. Ibu Sojun menyerahkan barang-barang milik Sojun kepada Harin, dan di dalamnya terdapat handphone Sojun. Ibu Sojun mengatakan bahwa untuk pertama dan terakhir kalinya Sojun membicarakan temannya dan itu adalah Harin. Di masa lalu saat Sojun makan bersama dengan ibu Sojun, dia menceritakan pertemanan dia dengan Harin lebih dari 10 tahun. Namun sifat Harin tidak pernah berubah. Sojun mengungkapkan kepada ibunya bahwa dia menyukai Harin. Di rumah Harin membuka handphone Sojun. Harin mulai curiga, terutama dia menemukan dalam berkas tertulis bahwa tidak ada bekas luka yang meragukan.
Dan di sini yang diartikan bahwa Sojun menyayat pergelangan tangannya tanpa ragu. Harin memutuskan untuk kembali ke tahun 2011 dengan membakar foto. Di bulan Mei 2011, Harin menarik Sujin untuk menemaninya menemui Sojun di kelasnya. Namun segera dia mendapati kelas itu kosong sebab mereka sedang berada di lapangan sedang berolahraga. Harin dan Sujin duduk menyaksikan anak laki-laki bermain basket. Mereka terpaku dengan salah satu siswa aneh bernama Kim Shin-oh. Saat itu Sojun bersiap untuk menembak bola ke dalam ring, namun Shin-oh yang tidak suka menabrakkan tubuhnya ke arah Sojun, sehingga Sojun terjatuh membuat tangan kirinya terkilir. Eun-sung dan Ui-yong marah kepada Shin-oh, namun Sojun menenangkan mereka dan dia meminta Shin-oh untuk berhati-hati dalam bermain. Sebelum Shin-oh pergi, dia mengatakan kepada Sojun sebagai pria yang menyebalkan. Sojun bersiap untuk ke ruang kesehatan. Dia dihampiri Harin yang marah kepadanya sebab tidak bisa menjaga tubuhnya sampai orang lain mencelakakan dia. Sojun bertanya kepadanya mengapa dia marah. Sojun kemudian ditemani Harin menuju ruang kesehatan. Di sana perawat mengatakan kepada mereka bahwa Sojun beruntung sebab yang terkilir tangan kiri. Namun Harin mengatakan itu bukan keberuntungan sebab Sojun adalah kidal. Segera di sini Harin menjadi curiga mengenai kematian bunuh diri Sojun. Bagaimana bisa Sojun yang tangan kirinya terkilir bisa menyayat tangan kanannya? Dan lukanya rapi sebab melukai tanpa ragu. Ketika mereka keluar, Harin mengingat kejadian di hari ulang tahun Harin. Ketika pagi hari, Harin meminta hadiah untuk ulang tahunnya. Namun Sojun justru memberikannya kunci bahwa Harin yang akan membawa sepedanya sebab dia tidak bisa karena cedera. Harin segera meyakini bahwa Sojun dibunuh bukan bunuh diri. Terutama dia melihat Sojun membuka penutup minuman dengan tangan kanan. Harin yang muncul dari masa depan mengatakan kepada Sojun bahwa dia akan meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Namun Sojun menganggap itu lelucon. Sojun mencoba pergi meninggalkan Harin, namun Harin berusaha menahannya mencoba untuk meyakinkan dia. Namun Sojun terus tidak percaya, meminta kepada Harin untuk menenangkan diri. Di ruang kelas, Harin terus memikirkan bagaimana cara agar Sojun mempercayai ucapannya. Kelima teman pulang bersama. Mereka merencanakan untuk pergi ke Hanggang. Harin menahan Sojun ke belakang, mengajaknya tidak pergi ke Hanggang. Harin ingin mengajaknya ke tempat yang tidak ada orang dan tenang. Ini segera mengejutkan ketiga teman lainnya mendengar percakapan mereka. Menganggap Harin memiliki otak yang kotor. Sujin memperingatkan keduanya jika mereka lari dari pertemuan mereka di Hanggang, mereka akan habis. Ketika di Hanggang, keempat teman Harin pergi untuk mengambil makanan mereka. Sementara Harin tinggal, dia memikirkan apa yang terjadi jika dia membakar foto di waktu ini. Rasa penasarannya membawa dia menuju supermarket untuk membeli korek api. Namun pihak petugas supermarket awalnya tidak ingin memberikannya korek gas sebab dia yakin Harin ingin merokok. Namun segera petugas tersebut memberinya korek kayu. Saat teman-teman Harin kembali, mereka tidak mendapati Harin. Sojun bergegas untuk mencari Harin. Sojun mendapati Harin berusaha keras untuk membakar foto. Ketika Harin melihat Sojun, dia berusaha keras untuk menyembunyikan foto itu. Tidak lama, Eun-sung juga datang mencari mereka berdua. Ketiganya kembali ke meja mereka. Sekali lagi, Harin berusaha keras untuk bisa pergi dari sini. Dia berusaha berbohong bahwa dia harus pulang sebab ibunya ditelepon. Dia akan ditemani oleh Sojun. Sojun tentu saja terkejut, namun Harin mengedipkan mata kepada Sojun untuk menuruti permintaannya. Segera mereka berdua bersiap untuk pulang, namun keduanya ditemani oleh Eun-sung yang juga ingin pulang. Ketika di dalam bus, Harin terus gelisah memikirkan bagaimana cara untuk bisa berdua dengan Sojun agar bisa menjelaskan bahwa dia benar-benar dari masa depan. Harin pulang, sementara di dalam bus Eun-sung memasukkan kado yang nampaknya diperuntukkan untuk Harin. Sementara Sojun melihat foto-fotonya menyadari ada salah satu foto tidak ada. Segera dia mengingat saat Harin hendak membakar foto yang sama dengan foto miliknya yang hilang. Di tempat lain Harin membakar foto itu. Dia ingin kembali ke masa lalu dari waktu ini. Namun segera dia dikejutkan dengan Sojun yang datang menemuinya. Sojun lalu bertanya kepada Harin apakah dia datang dari masa depan. Hal ini membuat Harin menjadi terkejut. Di tahun 2009, Sojun bercerita bahwa dia tahu mengenai kembali ke masa lalu. Terungkap Sojun membakar foto untuk bisa kembali ke masa lalu agar Harin tidak terluka. Sojun selalu menyelamatkan Harin dari hal yang dapat melukainya hingga saat ini
mengingat Harin orang yang ceroboh. Di tahun 2011, Sojun mengetahui Harin dari masa depan. Sojun lalu mengungkapkan bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti Harin dengan membakar foto untuk kembali ke masa lalu guna menyelamatkan dari kejadian yang membuat dia terluka. Sojun lalu meminta kepada Harin untuk tidak memperdulikan hidupnya lagi. Dia tahu bahwa dia akan meninggal. Harin membentak mengatakan bahwa apakah Sojun tahu bagaimana hidup tanpa dia selama 10 tahun lamanya. Setiap detik merasa menyakitkan dan hidup dalam penyesalan sebab berusaha untuk menyelamatkannya. Harin kembali ke masa depan tepatnya di tahun ini. Dia menangis dan marah. Dia mencoba merusak foto-foto Sojun, namun handphonenya berdering dan itu dari Sujin. Harin lalu menemui Sujin di kafe. Sujin menceritakan keluh kesahnya mengenai hubungan dia dengan Uiyong yang semakin renggang. Dia ingin mengakhiri hubungan itu, tetapi Harin menasehatinya untuk tidak melakukannya. Harin kemudian memberitahu rahasianya bahwa dia bisa kembali ke masa lalu dengan membakar foto-foto milik Sojun. Selain itu, Harin juga mengungkapkan bahwa dia ingin menyelamatkan Sojun dari kematian. Akan tetapi Sojun menolaknya. Sujin yang pada awalnya terkejut mengatakan kepada Harin untuk menyelamatkan Sojun meskipun dia harus meraih kerahnya. Harin lalu memutuskan ke toilet membakar foto dan kembali ke masa lalu. Harin berada di dalam ruangan, dia hampir tertimpa rak buku sebelum Sojun menyelamatkannya. Sojun marah kepada Harin yang kembali ke masa lalu. Sojun mengatakan bahwa setiap kali Harin akan terluka di sekolah, dia akan selalu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan dia. Sojun juga mengungkapkan semakin dia kembali ke masa lalu, semakin besar masalah yang harus dibayar. Pertama, dia akan terluka, kedua kehilangan cinta, dan terakhir mungkin kehilangan orang yang dicintai. Akan tetapi Harin mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah untuk menyelamatkannya. Harin menawarkan kepada Sojun untuk bekerja sama guna menyelamatkannya. Di saat itu Harin mengatakan bahwa di sini tempat Sojun akan mati. Seketika mereka melihat di kaki rak buku nampak terpotong. Ada seseorang yang ingin mencelakakan mereka. Sementara Duar Ensung melihat mereka. Terungkap di waktu sebelumnya, di malam itu Ensung mendengar pembicaraan Harin dan Sojun saat Harin mengatakan bahwa dia dari masa depan. Saat ini Harin dan Sojun memasang kamera untuk mengintai siapa orang yang akan membunuhnya. Ketika kamera itu mengambil foto tersangkanya, Sojun akan mengirim ke email Harin. Harin kembali ke masa sekarang. Dia segera memeriksa emailnya. Terungkap kamera itu merekam Kim Shin-oh yang masuk ke dalam ruangan. Ketika berada di kantor, Harin meminta bantuan kepada Ensung untuk mencari tahu informasi di mana Shin-oh bekerja. Harin mendapatkan informasi itu bahwa Shin-oh bekerja bagian pengiriman barang medis. Di luar, Harin menghubungi Ensung. Ensung bertanya apakah dia meminta kontak Shin-oh terkait dengan Sojun. Harin mengatakan itu memang benar. Dan dia memberitahunya bahwa Sojun bukan mati bunuh diri, melainkan dia dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, seseorang muncul di hadapan Harin dan itu adalah Kim Shin-oh. Harin menghampiri Shin-oh yang berbicara nampak gugup. Dia bertanya kepada Harin apakah dia mengenalinya. Harin diam, Shin-oh yang tidak mendapat jawaban bersiap pergi. Namun Harin menghentikan dia. Harin meminta tumpangan kepadanya. Shin-oh pun menyetujui. Sepanjang jalan Harin terus bertanya kepada Shin-oh terkait dengan pekerjaan dia. Shin-oh terus menjawab dengan gugup. Ketika di pertengahan jalan, Shin-oh rem mendadak. Dia lalu mengumpat dengan kasar dengan ucapan akan membunuh. Sehingga ini membuat Harin berasumsi bahwa Shin-oh seorang pembunuh. Harin tiba di kafe Hyemin. Dia menemui Ensung yang menunggu di sana. Harin berbicara kepada Ensung meyakini bahwa Shin-oh yang membunuh Sojun. Ensung bertanya bagaimana dia bisa tahu itu. Harin mengungkapkan bahwa dia bisa kembali ke masa lalu. Dan di saat itu dia merencanakan dengan Sojun memasang kamera pengintai tempat di mana Sojun akan meninggal. Rekaman itu kemudian dikirim oleh Sojun kepada Harin lewat email. 10 tahun kemudian dia memeriksanya dan di dalam video itu tertangkap dalam kamera adalah Shin-oh. Ensung terkejut. Dia kemudian mengungkapkan kepada Sojun bahwa dia mengetahui Harin bisa ke masa lalu sebab saat 10 tahun lalu dia menguping pembicaraan Harin dengan Sojun. Ensung kemudian memberikan berkas lain mengenai kematian Sojun, di mana kematian Sojun ditemukan obat Soletil yang merupakan obat bius hewan.
di mana orang yang mengkonsumsi Soletil akan mengalami halusinasi dengan telinga akan kehilangan darah dan membiru. Dan ini ditemukan dalam tubuh Sojun. Ketika mereka berdua sedang berbicara, seketika Harin ditelepon oleh rekan kerjanya mengatakan bahwa Soletil yang baru mereka terima telah hilang satu. Dia lalu bertanya apakah dia tahu siapa pengirim barang itu. Harin kemudian menyadari Shin-Oh yang telah mencurinya. Harin memberitahu Eun-sung mengenai ini. Mereka berdua kemudian menuju perusahaan tempat Shin-Oh bekerja. Sampai di sana, mereka memeriksa mobil yang sebelumnya dibawa oleh Shin-Oh. Segera mereka menemukan Soletil yang dicuri oleh Shin-Oh sebelumnya. Ketika Eun-sung pergi untuk menelpon, Shin-Oh keluar, dia pergi ke mobil. Namun dia menyadari ada seseorang di dalam mobil, dan itu adalah Harin. Shin-Oh mengeluarkan senjatanya bersiap untuk membunuh Harin, namun segera dihentikan oleh Eun-sung. Selanjutnya Shin-Oh ditangkap atas pencurian dan penyalahgunaan obat. Di kantor polisi, Shin-Oh diinterogasi oleh detektif. Shin-Oh menyadari saat itu bahwa Harin yang selama ini mengikutinya adalah teman Sojun. Dia yakin Harin mengikutinya bukan karena dia seorang pengguna, melainkan ingin menggali kematian Sojun. Shin-Oh yang kesal mengungkapkan mengenai insiden kematian Sojun 10 tahun yang lalu. Shin-Oh mengatakan bahwa dia bukan pembunuhnya. Dia adalah saksi mata pembunuhan itu. Masa lalu Shin-Oh hendak masuk ke ruangan namun itu terkunci. Dia melihat dari luar, melihat kematian Sojun yang ternyata dibunuh oleh Hye-min. Saat ini Hye-min menerima telepon dari detektif terkait dengan pembunuhan Sojun. Di waktu sebelumnya, Hye-min mendengar pembicaraan Harin dengan Sojun di kafe miliknya. Di saat itu Harin mengatakan dia dapat kembali ke masa lalu dengan membakar foto. Selain itu, Hye-min juga mendengar pembicaraan Harin dengan Eun-sung. Ketika Harin mengungkapkan bahwa dia dapat kembali ke masa lalu dengan membakar foto. Pada saat Harin dan Eun-sung bersiap pergi menyelidiki Shin-Oh, Harin menjatuhkan kartu identitasnya yang kemudian Hye-min mengambilnya. Malam hari, Hye-min memutuskan menuju tempat Harin dan dia berpura-pura menjadi Harin. Saat itu dia meminta petugas untuk membukakan kunci dan petugas merasa curiga, namun Hye-min memberikan kartu identitas milik Harin sehingga petugas itu percaya. Hye-min masuk ke dalam, dia lalu mengambil semua foto itu. Ketika Hye-min membakarnya satu persatu, itu tidak berhasil. Sampai pada akhirnya dia membakar foto yang tertanggal 8 Juni 2011. Dan segera Hye-min kembali ke masa lalu. Di waktu sekarang, Harin berada di kantor polisi. Dia bertanya kepada detektif mengenai penyelidikan terhadap Shin-Oh. Namun detektif merasa bingung, dia meminta Harin untuk keluar. Harin menghubungi Eun-sung bertanya apakah dia masih di kantor polisi. Eun-sung mengatakan bahwa dia ada di rumah. Harin mulai bingung. Harin kemudian bertanya lagi mengenai bahwa dia pergi bersama karena Shin-Oh. Eun-sung lalu mengungkapkan bahwa Shin-Oh sudah meninggal 10 tahun yang lalu saat di SMA. Harin terkejut terungkap bahwa Hye-min yang kembali ke masa lalu telah mengubah masa depan. Harin kembali ke rumah, dia mendapati salah satu foto telah hilang. Harin mulai menyelidiki kasus ini, dia kembali ke kafe Hye-min. Saat dia mencari foto itu di kamar mandi, dia dikejutkan oleh Hye-min. Ketika Harin keluar, Hye-min mengembalikan kartu identitasnya. Harin kemudian menuju ke belakang, dia menemui sisa potongan foto yang terbakar. Dia mulai berpikir bahwa mungkin Hye-min sebagai pembunuhnya. Ketika tiba di rumah, Harin membakar foto yang tertanggal 9 Juni 2011. Harin kini kembali ke masa lalu, di mana Harin bertemu dengan Sojun. Harin mengatakan kepada Sojun bahwa pembunuhnya nanti bukanlah Shin-Oh. Ada orang lain yang membunuhnya dan mengungkapkan bahwa si pembunuh kembali ke masa lalu usai mencuri foto miliknya. Dia kemudian membunuh Shin-Oh sebab Shin-Oh adalah bom waktu untuk si pembunuh. Mereka berdua kemudian menuju lokasi di mana kamera yang mereka tempatkan sebelumnya. Namun itu telah hilang. Mereka yakin si pembunuh mengetahuinya. Harin lalu ingat dengan Soletil zat yang dikandung dalam tubuh Sojun saat kematiannya. Mereka berdua kemudian memutuskan mencari botol Soletil itu. Harin pada akhirnya menemukan itu di dalam kotak sampah yang terbungkus dalam gelas kopi yang dikempiskan. Harin segera menaruh curiga bahwa si pembunuhnya kemungkinan adalah Hye-min, sebab Hye-min memiliki kebiasaan mengempiskan gelas kopi. Usai menemukan botol Soletil, mereka menuju ke kantor polisi untuk melaporkan ini.
Usai melakukan laporan, mereka berjalan bersama. Namun papan reklame seketika jatuh yang mengancam menimpa Harin. Akan tetapi Sojun memasang badan untuk melindungi Harin dan dia tidak sadarkan diri sehingga membuat Harin panik. Dokter mengatakan kepada Harin mengenai keadaan Sojun bahwa dia mengalami gegar otak yang menyebabkan Sojun tidak sadarkan diri. Harin dihubungi oleh pihak polisi terkait dengan Soletil yang ditemukan yang dihubungkan dengan pembunuhan Kim Sun-ho. Polisi mengatakan bahwa pihak mereka tidak bisa mengidentifikasi Soletil itu sebab ini dijual bebas dan selain itu mereka tidak bisa melakukan otopsi terhadap mayat sebab ini dibutuhkan persetujuan keluarga. Harin lalu menghubungi Sojun untuk membantunya menemukan alat perekam yang hilang yang kemungkinan ini menangkap pembunuh sesungguhnya. Sujin terkejut, dia lalu memberitahu Ansung dan Uyong untuk mencari alat perekam tersebut. Setelah beberapa saat mencari, Ansung melihat Uyong yang berjalan terburu-buru menuju gudang peralatan olahraga. Sehingga ini membuat Ansung curiga. Ketika Uyong melihat Ansung di hadapannya, dia mulai gugup. Di rumah sakit, Harin dikejutkan dengan Sojun yang menyapanya. Ini tentu saja membuat Harin marah, mengkhawatirkan kondisi Sojun. Sojun mengatakan bahwa untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Harin lalu mengajak Sojun berbicara di taman. Saat itu Sojun bertanya kepada Harin mengenai insiden saat mereka di kelas 8. Ketika itu Sojun dirawat di rumah sakit pertama kalinya saat kakinya patah ketika dia menolong Harin. Sojun kemudian mengungkapkan kepada Harin bahwa dia merasa senang telah menolongnya meskipun dia harus membayarnya dengan menerima luka. Meskipun dirinya juga mempunyai rasa takut yang besar terhadap kemalangan yang mungkin dirinya akan alami. Tetapi sekarang dia tidak takut sebab Harin ada untuknya untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Ensong menemukan alat kamera yang disembunyikan oleh Uyong. Dia lalu segera menghubungi Harin atas penemuan alat kamera ini. Saat mereka berkumpul, Harin melihat kejadian yang terekam. Di dalam video itu, sosok wanita dengan jepit di rambutnya dan menggunakan jaket pink yang mengarah kepada Sujin. Inilah yang menyebabkan mengapa Uyong menyembunyikan kamera itu. Sojun memasuki ruang klub fotografi menemui mereka. Sujin diinterogasi terkait dengan video ini. Namun Sujin mengelak dengan keras bahwa itu bukan dia. Sujin yang merasa terpojokkan membuat Uyong bangkit dari tempat duduknya untuk melindungi Sujin atas tuduhan itu. Ketika berada di luar, tiba-tiba detektif menghampiri Sujin untuk dimintai keterangan terkait pembunuhan Kim Sin-ho. Sujin kini dijadikan tersangka. Di kantor polisi, Sujin diinterogasi. Detektif menunjukkan video seorang wanita nampak dari belakang dengan jaket dan jepit rambut yang biasa digunakan oleh Sujin. Namun Sujin mengelak bahwa itu bukan dia. Detektif bertanya lagi apa yang dilakukannya saat pukul 12 hingga jam 2 siang. Sujin mengatakan dia mengalami sembelit sehingga dia pingsan. Dia lalu ditolong oleh seseorang yang bekerja di restoran Cina. Tetapi dia tidak tahu secara detail nama restoran itu. Tanggal 8 Juni 2011, pembunuhan Kim Sin-ho terjadi. Yemin tiba dari masa depan. Yemin mengamati Sujin dari luar kelas. Saat Sujin yang menahan sakit di perutnya memutuskan keluar. Yemin lalu mengambil kesempatan untuk mencuri jaket dan jepit rambut Sujin. Setelah itu Yemin berpura-pura menjadi Sujin, kemudian memutuskan membunuh Sin-ho di ruang kelas. Lalu mengambil alat perekam kemudian mengubahnya dan meletakkan kamera itu lagi ke posisinya. Saat ini Harin dan Sojun meyakini ada seseorang yang telah merencanakan ini semua. Mereka segera mencoba mencari tahu kesalahan yang mungkin ditinggalkan oleh si pembunuh. Saat proses investigasi, Harin mengamati cermin. Dia yakin wajah pelaku tertangkap oleh pantulan cermin. Pada saat Harin dan Sojun memeriksa kembali alat perekam, mereka mengamati dengan jelas di bagian cermin. Itu adalah Yemin. Ini tentu saja membuat Sojun terkejut dan jatuh lemas saat mengetahui bahwa kakaknya adalah pembunuhnya. Di tempat lain, detektif mengunjungi kediaman Sojun. Mereka menangkap Yemin untuk diinterogasi lebih lanjut. Di tahun 2000, Yemin kecil yang tersesat tidak tahu arah pulang dihampiri oleh seorang pria. Pria ini menghampirinya mengatakan bahwa dia akan mengantarnya pulang. Namun sayangnya Yemin justru dijadikan budak pria ini bersama anak lainnya sebagai pencuri. Saat Yemin tumbuh dewasa, dia mencuri minuman di supermarket. Di luar, dia terkejut mendapati selebaran orang hilang dan itu adalah foto Yemin kecil. Ini tentu saja membuat Yemin menangis sedih. Yemin tiba di rumah orang tuanya. Ibu Yemin memeluk dengan erat anak gadisnya tersebut.
Di saat itu, Hyemin melihat Sojun turun dari tangga. Dia bertanya kepada ibunya siapa pria itu. Suatu ketika Hyemin melihat begitu banyak makanan di atas meja. Hyemin mengambil kertas ucapan di sana. Itu adalah ucapan selamat ulang tahun yang diperuntukkan untuk Sojun. Hyemin lalu melihat tanggal itu adalah tanggal 5 Mei, hari ulang tahun Sojun. Namun tanggal ini juga merupakan tanggal saat Hyemin menghilang. Hyemin yang trauma menangis dengan keras dan mulai membenci Sojun. Di waktu masa depan, usai kelima teman bertemu di kafe, Sojun dan Harin berjalan pulang bersama. Harin bertanya kepada Sojun tentang Hyemin. Sojun memberitahunya bahwa Hyemin sudah bebas. Harin bertanya kembali mengenai keadaan Sojun terkait dengan kasus yang dialami Hyemin. Sojun mengungkapkan bahwa dia dan orang tuanya berusaha melakukan hal yang terbaik untuk keluarga mereka. Esok hari di tempat kerja, Harin mendapati list sukarelawan yang berjumlah 12 orang. Salah satunya adalah Hyemin. Kehadiran Hyemin tentu saja membuat Harin merasa canggung. Hyemin memberitahu kepada Harin bahwa dia telah merenungkan apa yang telah dia perbuat dan telah menyesalinya. Usai mereka bekerja, Harin meminta nomor telepon Hyemin yang bisa dihubungi. Tetapi justru Hyemin memberikan nomor handphone ibunya sebab dia tidak memiliki nomor telepon, mengingat dia baru bebas dari penjara. Namun sebelum mereka berpisah, Hyemin meminta nomor Harin. Harin lalu memasukkan nomor handphone miliknya di handphone Hyemin. Suatu malam, Harin menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku dari rumah sakit. Wanita memberitahu Harin bahwa Sojun dalam kondisi kritis, sehingga Harin bergegas pergi menuju rumah sakit dengan panik. Namun dalam perjalanan, Harin menerima telepon dari Sojun. Sojun mengatakan bahwa itu mungkin penipuan. Sojun lalu meminta Harin untuk kembali ke rumah. Pada saat Harin tiba di rumah, dia menerima pukulan dari belakang oleh Hyemin. Terungkap bahwa Hyemin yang telah menghubungi Harin untuk menipunya. Hyemin lalu mencari foto dan dia mendapatkannya. Hyemin lalu membakar foto untuk bisa kembali ke masa lalu. Ketika dia membakar foto, Harin memegang kaki Hyemin sehingga keduanya kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Hyemin diinterogasi oleh detektif sebagai tersangka pembunuhan Kim Shin-oh. Namun Hyemin justru mempermainkan detektif yang membuat detektif mulai kesal. Hyemin lalu meminta kepada detektif bahwa dia ingin ke kamar mandi. Sementara itu Harin berada di sekolah. Dia mencari keberadaan Sojun. Namun Harin mendapatkan kabar dari Uyong dan Ensung bahwa Sojun pergi ke rumah sakit sebab ibunya dirawat akibat merasa terpukul karena Hyemin dibawa ke kantor polisi. Harin menghubungi Sojun memberitahu bahwa Hyemin datang dari masa depan. Harin mengatakan kepada Sojun untuk mencari barang bukti pembunuhan Shin-oh sebelum Hyemin yang menemukannya lebih dulu. Sementara itu di kantor polisi, Hyemin telah melarikan diri. Di tempat lain, Harin dan Sojun berusaha mencari pisau ukir yang digunakan oleh Hyemin membunuh Shin-oh. Saat itu Harin menghampiri siswa yang sedang mengukir kerajinan. Salah satu dari mereka memberi alat ukir yang dia temukan di perpustakaan, di mana di sisi bagian bawah terdapat pecahan dengan terselip noda darah. Sementara itu Sojun menuju ke atap sekolah, namun dia segera diserang oleh Hyemin dengan menyuntikkan selotip. Harin menuju ke atas setelah menerima pesan. Saat Harin tiba, dia dikejutkan dengan Sojun tidak sadarkan diri berada di sisi Hyemin. Hyemin meminta kepada Sojun untuk menjatuhkan alat ukir jika dia ingin Sojun selamat. Harin menjatuhkannya, dia lalu menendangnya ke arah Hyemin. Namun Hyemin justru tidak ingin melepas Sojun. Dia justru bersiap untuk membunuhnya. Harin memohon untuk tidak melakukannya dengan menangis. Sojun sadar, dia segera mendorong Hyemin ke samping. Namun Hyemin kembali bangkit berusaha membunuh Sojun. Tetapi Harin menahannya, sehingga mereka berdua terdorong ke tepi, jatuh ke bawah dengan keduanya di ambang kematian. Harin dinyatakan telah meninggal. Ini membuat kesedihan bagi Sojun yang harus menerima kenyataan teman terbaiknya telah pergi untuk selamanya. Sementara di ruang fotografi, Ensung dan Uyong merasa sedih. Uyong menyesali kepergian Harin. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin mengatakan kepada Harin bahwa "Aku bahagia bersenang-senang denganmu." Uyong keluar. Ensung mengungkapkan bahwa dia ingin mengatakan kepada Harin bahwa "Aku mencintaimu." Di rumah sakit, Hyemin dirawat didiagnosis mengalami kematian otak. Hyemin ditemani ibunya yang saat itu sedang marah kepada detektif memintanya untuk tidak datang lagi. Namun detektif menegaskan bahwa dia adalah tersangka. Tetapi ibu Hyemin tetap membela Hyemin meminta detektif untuk keluar.
Saat detektif pergi, Sojun datang. Di balik pintu, dia menatap ibunya yang menangis di hadapan Hye-min yang menyalahkan dirinya sendiri. Sojun yang merasa dilema mengatakan dalam hati bahwa semuanya salah. Sojun lalu memutuskan kembali ke rumah mencari foto yang mungkin bisa membawanya kembali ke waktu sebelumnya. Sojun mendapati foto Harin. Dia lalu memutuskan untuk membakarnya, akan tetapi itu tidak bekerja. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Sojun pergi ke ruangan fotografi. Sojun mengingat saat-saat keceriaan Harin di ruangan ini. Sojun lalu bersiap memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Namun dia ingat saat-saat dia mengajarkan Harin bagaimana cara menggunakan kamera yang dapat mengambil 25 jepretan. Ini segera disadari Sojun. Dia yakin ada satu foto lagi yang diambil dari kamera itu. Sojun mencuci film itu. Dia berhasil mendapatkan foto tersebut. Dia lalu membakarnya yang membuatnya kembali ke waktu sebelumnya, saat sebelum kejadian kematian Harin. Sojun melakukan siasat memberitahu Harin untuk tetap berada di gerbang depan mengingat dia yakin Hye-min akan datang ke sekolah ini. Selain itu, Sojun meminta untuk tetap berada di kerumunan sehingga Hye-min kesulitan menghubunginya. Sojun memancing Hye-min menuju ruang fotografi. Hye-min menuju ke sana, dia menemui Sojun. Sojun meminta Hye-min untuk menyerahkan diri, namun tentu saja Hye-min menolak. Hye-min mengungkapkan bahwa dia akan membunuhnya dan juga temannya lalu bunuh diri. Sojun berteriak bagaimana dengan nasib ibu mereka. Hye-min terdiam. Sojun memberitahu bahwa usai Hye-min mengalami mati otak, ibu mereka merasa hancur. Namun Hye-min menganggap orang tuanya tidak menyayanginya. Namun Sojun menegaskan bahwa ibunya sangat menyayangi dia. Namun Hye-min yang nampak tidak waras tertawa gila. Dia tetap melakukan tujuan utamanya membunuh Sojun, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Sojun mendapati pisau ukir bersiap untuk membunuh, namun Sojun justru yang tertusuk. Sojun dilarikan ke rumah sakit yang membuat Harin merasa sangat sedih. Esok hari, Harin yang berada di sisi Sojun dibangunkan oleh ibu Sojun. Detektif ingin berbicara dengan Harin. Di luar ruangan, detektif mengatakan kepada Harin bahwa Hye-min ingin bertemu dengannya di ruang investigasi. Harin tiba di kantor polisi menghadapi psikopat Hye-min. Hye-min menceritakan kronologi saat penusukan terjadi. Di waktu sebelumnya, Sojun memegang pisau ukir untuk menusuk Hye-min. Namun Sojun tidak ingin melakukan hal buruk itu. Tetapi Hye-min memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan pisau Carter dari sakunya lalu menusuk perut Sojun. Namun Sojun diselamatkan saat Hye-min mendengar mobil polisi. Saat ini, Hye-min mengungkapkan kepada Harin bahwa dia akan menyiksanya bahkan hingga dia mati. Sebab ini adalah cara untuk membuat Sojun sengsara. Harin mulai emosi. Dia berdiri memperingatkan Hye-min dengan mengatakan bahwa dia akan membayar harga paling mengerikan. Saat Harin keluar, dia menerima panggilan dari ibu Sojun terkait dengan kondisi Sojun. Harin bergegas pergi ke rumah sakit. Sementara itu Hye-min bersiap untuk dipindahkan oleh detektif. Saat dia dimasukkan ke dalam mobil oleh detektif, Hye-min melawan. Hye-min kabur, namun kesialan menimpa Hye-min pada saat mobil melintas di hadapannya. Ia membuatnya tertabrak dan kemudian meninggal. Di rumah sakit, Harin merasa terharu melihat kondisi Sojun yang sadarkan diri. Mereka berdua lalu mendengarkan musik dengan senyum kebahagiaan di wajah mereka. Beberapa bulan kemudian, di depan gerbang Harin menunggu Sojun. Dia dihampiri oleh Ensung. Ensung nampaknya ingin mengatakan perasaan padanya. Namun dia ragu saat Sojun memanggil Harin dari jauh. Ensung berniat untuk pergi, tetapi dia kembali menghadapi Harin. Dia bertanya kepada Harin apakah dia benar-benar datang dari masa depan. Harin menggumam. Ensung bertanya lagi apakah dia berteman dengannya di masa depan. Harin mengatakan bahwa itu tentu saja, dan mengungkapkan bahwa Ensung adalah teman terbaiknya. Ensung pergi. Sojun datang menghampiri Harin. Harin bertanya kepada Sojun apakah dia ingin menjadi kekasihnya. Sojun tentu saja menjawab iya. Waktu terus berlalu. Harin telah dewasa. Harin tetap bekerja di Animal Medical Center. Sementara Sojun memilih jalan menjadi fotografer daripada menjadi dokter. Sojun berbicara pada ibunya, bertanya apakah dia ingat di hari itu yang terkait dengan kepergian Hye-min. Di masa lalu Sojun berbicara dengan ibunya. Ibu Sojun mengungkapkan rasa kesedihan dan penyesalannya. Ibu Sojun mengatakan bahwa seandainya dia lebih perhatian kepada Hye-min, mungkin ini tidak akan terjadi. Usai itu Ibu Sojun mengatakan kepada Sojun untuk hidup dengan apa yang dia inginkan, alih-alih merawat orang lain.
Inilah yang melatar belakangi Sojun memilih menjadi fotografer sesuai keinginan dia. Di waktu sekarang Sojun mengatakan kepada ibunya bahwa mereka memiliki masa lalu yang kelam, namun mereka harus mempunyai kehidupan masa depan yang bahagia selamanya. Harin dan Sojun berjalan bersama, dengan cincin yang melingkar di jari Sojun. Ini nampaknya mereka telah terikat satu sama lain. Mereka berdua membicarakan mengenai kejadian saat Yemin menusuk perut Sojun, di mana polisi datang tepat waktu. Terungkap di masa lalu, Harin berhasil menyelamatkan anak anjing yang hampir tertabrak sehingga polisi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sojun. Namun jika anak anjing itu tertabrak, ini tentu saja membuat kemacetan sehingga polisi akan terlambat datang. Saat ini Sojun bersyukur polisi datang tepat waktu saat itu. Jika tidak, momen kebahagiaan mereka berdua saat ini tentu saja tidak akan terjadi. Mereka berjalan bahagia bersama dan drama ini pun berakhir.